Mbak, Mbak Yu. Eh, di momen kali ini, di video kali ini saya berada di Cirebon, lebih tepatnya berada di Talaga Langit. Dan lokasi ini terkenal dengan Museum Santet. Dan di sini ketika kita masuk dijaga oleh para pocong-pocong yang akan menyambut kita dengan sangat dramatis, teman-teman. Dan lokasi ini sebenarnya merupakan sarana dakwah dari Ujang Bustomi dengan nuansa mistis ya. Oke, langsung saja kita explore lokasinya, teman-teman. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Oke, yo, gas. Oke, jadi seperti ini ya penampakan lorong pocong-pocong, teman-teman. Pelan-pelan saja kita nikmati nuansa mistis yang ada di sini ya. Dan katanya di sini itu nuansa atau aura mistisnya itu sangat kerasa sekali, teman-teman. Bahkan di sini juga terkenal dengan keangkerannya. Wow, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung menuju ke bawah dan di depan situ ada lukisan Mbak Kunti ya. Nah, Mbak Kunti merah dan Mbak Kunti berwarna biru, guys. Oke, jadi ini kita gelap-gelapan, teman-teman. Jadi sebelumnya pada waktu beberapa momen yang lalu itu saya pernah ke sini sore ya, dan saya kembali ke sini lagi pada waktu malam hari, guys. Wow. Oke. Jadi nuansanya horor banget, dibuat seakan-akan kita itu tidak boleh takut dengan hal-hal bersifat kehororan. Jadi contohnya Kang Ujang Bustomi mendirikan lokasi atau spot-spot kayak gini itu sebagai sarana dakwah yang hanya takut, kita harus takut kepada Tuhan, bukan kepada makhluk-makhluk seperti yang sebagaimana kita lihat. Oke, di sini saya akan masuk ke gapuranya ya, guys. Dan wow, menyeramkan, men. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini turun tangga, guys. Menuruni beberapa tangga, dan di depan situ terlihat ada boneka bergelantungan berwarna putih dan beberapa pocong bergelantungan di atap rumah. Oke. Nah, ini dia. Jadi terkesan menyeramkan gitu ya, teman-teman. Dan seperti ini. Wow. Oke. Jadi ada beberapa bayi gitu yang ditempel di pohon seperti ini, guys. Panjang bener, dan ini yang menyeramkan. Gelap banget ya. Kalau malam tuh ya gini, gelap, nggak kelihatan apa-apa, guys. Dan di sini kita bersiap untuk memasuki
area istana dari makhluk halus ya teman-teman ya. Ada beberapa pocong dan yang lainnya, makhluk-makhluk aneh lainnya ya. Kita simak terus. Oke. Gelap men. Ya. Jadi sekelilingnya kayak gini teman-teman. Ini mungkin luas dari museum pocong ini luasnya sekitar kurang lebih 1000 meter persegi, kurang lebih ya, karena ini menjorok ke bawah gitu, bukan ke atas. Kalau ke atas sih ada ke sana ya, tempat untuk ngopi ya, ada patung pocong juga satu bagus kok kalau di atas. Kalau yang di bawah ini surem gitu teman-teman. Oke, maka kata lain jangan ada patung di rumah ya, paham ya maksud saya ya, jangan ada patung di rumah guys, karena ini tempatnya para jin-jin yang bersarang di sini ya teman-teman. Kalian bisa melihat ada belasan pocong di sini guys, gila. Loh, ini senternya paling low ya teman-teman. Saya setting paling low ya, agak sedikit terang sedikit. Nah, di sini ada beberapa boneka yang cukup gosong seperti tuyul gitu ya. Tuyul itu bukanya sudah gosong seperti ini guys. Dan memang dikonsep seperti tampak menyeramkan. Wow. Gila. Wah, ini das gelundung teman-teman. Das itu kepala ya, kepala gelundung. Ini kan rambut. Menyeramkan guys. Jadi memang lokasi museum santet ini terletak paling bawah ya, karena sengaja ditaruh di dalam hutan karena memang nuansanya alam konsepnya. Dan ini ada patung rusa yang sudah rusak ya, sudah keropos. Dan di sini ada seperti leak gitu, leak apa bukan ya teman-teman, rangda bukan. Dan ini ada patung lagi. Oke, kita lanjut ke sini. Serem men. Aduh, ketiaknya udah dirubung semut, kasihan. Oke, ini ada pendopo ya teman-teman. Bukan pendopo sih, lebih tepatnya kayak sebuah istana jin gitu. Di dalamnya terdapat beberapa macam patung-patung mirip monster gitulah dari kegelapan. Oke, kita lanjut ke area bagian bawah pelan-pelan ya, sambil menikmati nuansa aura mistis di area ini ya guys. Jadi ya teman-teman, layaknya tuh sama konsepnya ya, persis seperti yang saya explore beberapa waktu yang lalu di area Jawa Timur. Di situ ada sebuah gua guys, ada sebuah gua yang di dalamnya terdapat boneka, dan boneka-boneka ini dicor di dalam ya, ditempel gitu di dalam gua guys. Dan memang digunakan untuk ritual pesugihan boneka. Dan kalau di sini bukan ya, di sini hanya sarana dakwah. Dan di sana saya ekspor pada waktu itu malam jam 12, waktu pada waktu itu musim panas sih. Jadi sebenarnya kalau musim hujan lebih creepy lagi ya. Dan di sana genangan airnya tuh masih kelihatan. Nah, pada waktu di sana saya tuh merasakan aura mistis yang luar sangat biasa ya teman-teman, seperti yang ada di sini ya. Dan ketika saya berada di sini, ini aura mistisnya cukup membuat bulu kuduk berdiri ya. Ini ya teman-teman. Wow. Oke, kita gas. Oh, di situ loh.
Ini nggak tahu nih, ini saya terangin lagi. Kalau yang di sebelah sini nggak tahu nih kemana ini. Oh, ini banyak ularnya ya. Tidak menutup kemungkinan di sini ada ular, guys. Hati-hati, harus lihat ke bawah. Ada Barbie di atas yang cukup cantik dan telanjang bulat. Dan wah, itu nanti kalau ke sana. Di situ ada kayak banyak boneka lagi. Itu kayak gua ya, guys. Jadi kayak ada gua di situ, cuman nggak tahu guanya kok seperti sudah buntu gitu. Nah, itu kalau di atas tempat wisatanya tuh, tempat santainya di atas tuh. Nah, kalau di bawah ini memang tempat ya, lokasi ini digunakan untuk museum santet. Ya, bisa dibilang cukup mengerikan, guys. Oke. Oke ya. Dan ini saya menuju ke lokasi yang berikutnya. Kodok ya, bukan ular. Creepy loh ini kalau bambunya sudah tua dan patah. Ini ada yang patah tuh bambunya tuh, putus satu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Wow, eksotis ya dan menyeramkan, men. Loh, ada kuntilanak. Mbak Yu. Kamu lagi hamil ya? Wow. Mbak Yunya lagi hamil, guys. 5 bulan. Anjir, merinding, bro. Ini ada isinya ya, teman-teman. Jadi semua patung yang ada di sini ini ada isinya, guys. Mbak Kunti, kamu nggak apa-apa kan? Duh, rambutmu kok lusuh, nggak pernah keramas ya? Kasihan, guys, dibiarkan terbengkalai dia, hamil, terus rambutnya sudah kusut gini. Ini pasti terbuat dari apa ini, sapu gitu ya, teman-teman. Menyeramkan, guys. Buset. Oke, teman-teman, bayangin ya kalau kita bertemu dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata seperti ini. Ini kasat mata, guys. Sebenarnya kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita sehingga tidak gampang dikuasai oleh mereka, pikiran kita ini, kita tidak gampang halu, tidak gampang perkataan halu, penglihatan halu dan sebagainya ya. Jadi apa-apa kalau kita pikiran kita tuh dikuasai oleh mereka tuh sudah, apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita ucapkan halu, guys. Jadi contohnya seperti ini, ada Mbak Kunti yang dipopulerkan oleh Susana. Mbak Kunti, hello, kamu manis banget, guys. Oke ya. Menyeramkan. Wow, itu apaan, men? Berdiri di tengah-tengah. Putih-putih itu apa, bro? Keinjek kamu. Aduh. Oh, kamu keinjek, guys. Aduh, kasihan. Taruh sini lah. Kasihan ya.
Selamat malam. Serem. Oke, kita lanjut ke lokasi berikutnya yang merupakan istana jin. Kalau ini mungkin istana kuntilanak ya, dan di sini tuh terdapat anak-anaknya teman-teman. Jadi anak dari Mbak Kunti ini banyak banget ya. Ada yang gosong mukanya, terus ada yang pirang, terus ada yang tidak berbentuk kayak gini nih. Oh, menyeramkan ya. Dan wow, ngeri bro. Gini aja tampak serem. Buset, kerem. Ih, serem ya. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi lain ataupun yang punya kekuatan supranatural, yang bisa melihat dimensi lain lah, seperti indigo dan kelebihan-kelebihan lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Karena di sini banyak banget teman-teman isinya. Oke, kita masuk ke istana jinnya. Alright. Serem guys. Gawendeng. Kita masuk ya. Wow. Kula nuwun, di sini ada Nyai Kunti di kanan kiri sebagai danyang dari harimau ya. Harimaunya tuh di tengah itu di Pigora teman-teman. Jadi harimau ini, sosok harimau ini seolah-olah duduk di singgasananya yang dijaga oleh para danyang Nyai dan Kunti. Nyai Kunti guys ya, ini dia lagi hamil juga. Yang ini 8 bulan, sudah besar banget. Dan yang di sini ini Nyai Roro Kidul ya. Beda banget dengan Kanjeng Ratu Kidul ya teman-teman, jangan disamakan. Dan ini kursi singgasananya dari harimau yang ada di Pigora ini guys. Di sini juga ada beberapa patung. Ini kayak balrog gitu ya. Nah, balrog ini makhluk api dari neraka guys. Jadi dia itu mempunyai tanduk seperti ini ya, mempunyai tanduk dan mata dan muka yang sangat menyeramkan seperti ini. Oke, kita lanjut ke arah bagian di sana. Nah, di situ ada patung Semar ya, dan apa namanya? Iya, tangannya hilang guys, tangannya hilang. Iya, ini kan tangannya gini ya, jarinya gini. Hilang nih, Semar. Oke. Apalagi nih? Oh, ini ada beberapa pusaka di sini. Nggak tahu ini asli apa tidak ya, karena ditutup nih ya. Ada beberapa pusaka. Halo. Itu ada CCTV di atas ya, dan lampunya kuning. Ada beberapa pusaka yang cukup bagus-bagus ya teman-teman. Wow. Ini juga ada beberapa patung lagi ya. Oke ya teman-teman, jadi kalau teman-teman ada patung di rumah atau ada boneka di rumah yang nganggur, itu pasti ada isinya guys ya. Maka dari itu taruhlah patung-patung atau boneka-boneka ini di tempat yang bukan ruang utama. Oke ya teman-teman, paham ya maksud saya ya.
taruh di boneka, taruh di ruangan yang bukan ruang utama, dibedakan ya. Oke, ini kayak baby gombel. Ada gamelan guys, gong ya ini. Kayak ini peninggalan. Iya loh, iya loh. Kayak peninggalan, kayak sudah lama gitu ya, sudah berkarat men. Oke, di sini ada beberapa patung lagi. Ini suku apa? Pedalaman mana nih? Suku apa itu ya? Oke, di sebelah sini yang belum. Ini apa guys? Di sini juga ada banyak beberapa patung yang cukup unik. Ini kodok nyata kan? Nah, di sini guys. Kaget aku. Oh ya Allah. Oke, di sini ada beberapa patung lagi. Ada harimau di sini dan ada noni ya, noni. Terus ada beberapa pusaka lagi. Pring petuk teman-teman. Iya loh. Iya bukan sih? Saya tuh nggak paham ya. Gini ya. Pring petuk, terus kris apa gitu nggak paham saya men. Kayaknya pring petuk ya teman-teman. Kayaknya sih. Apa karena memang cuman hiasan doang gitu? Cuman bambu aja gitu ya. Oke, jadi seperti ini ya penampakannya ya. Serem men. Oke. Matur nuwun. Terima kasih sudah diizinkan masuk di sini. Oke. Tetap merinding dari tadi, full merinding guys. Oke ya, sudah ya. Kita terangin lagi guys, biar mantap. Oke teman-teman, jadi ini saya kembali lagi. Di sini ada dipan ya, yang sudah tidak terpakai. Jadi itulah tadi penampakan dari museum santet yang dijaga banyak makhluk halus ya, karena terdapat banyak patung dan pocong di dalamnya. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.